Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilmi selaku ketua kelompok falsafah, yaitu kelompok 7 falsafah. Di sini saya akan menjelaskan teori keperawatan Madeleine M. Leininger. Untuk slide selanjutnya, ini adalah kelompok-kelompok saya dan fasilitator adalah Ibu Nur Hasina SK Nurse M. TR Cup. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Madeleine M. Leininger. Madeleine M. Leininger lahir di Sutton, Nebraska, Amerika Serikat pada 13 Juli 1925. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mendaftar di Sekolah Perawatan St. Anthony di Denver. Ketika dia lulus, dia mulai bekerja sebagai perawat di Korps Kadet. Meskipun dia melanjutkan pelatihannya di bidang profesional yang sama pada tahun 1950, ia lulus dalam ilmu biologi di Kansas, juga melakukan studi di bidang filsafat dan humanisme. Ini adalah tokoh keperawatan yaitu Madeleine M. Leininger. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu yang pertama adalah manfaat bagi profesi keperawatan. Apa sih manfaat bagi profesi keperawatan itu sendiri? Perawat dapat merencanakan asuhan keperawatan dan membantu pengembangan melalui hubungan profesional, memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien atau klien, memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang SOP-nya benar gitu ya, dan lain sebagainya gitu, serta membuat perawat introspeksi diri dalam keahlian dan kemampuannya. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok. 2. Manfaat bagi profesi kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur di masyarakat dan pemerintahan amat dibutuhkan perannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Selama ini, peran yang dikenal dari seorang tenaga kesehatan adalah sebagai seorang penyembuh. Harapan masyarakat bila berhadapan dengan tenaga kesehatan adalah dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatannya, baik keluhan yang mendasar sampai hal-hal yang komplikasi ditanyakan kepada mereka. 1. Latar belakang terbentuknya teori keperawatan. Madeleine Leininger adalah pelapor keperawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam perawat transkultural, serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Ia adalah perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dalam ilmu antropologi, sosial, dan budaya. Dia lahir di Sutton, Nebraska, dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma St. Anthony School of Nursing di Denver pada tahun 1960. Leininger bersama si Holfing menulis sebuah buku yang berisi judul Basic Psychiatric Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati, Leininger menemukan bahwa banyak staf yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak, di mana di antara anak-anak ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ia mengobservasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan pengenangan psikiatri pada anak-anak tersebut. Terapi psikoanalisa dan terapi strategi lainnya sepertinya tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan keutuhannya. Lanjutan, Leininger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar adekuat dalam menolong anak tersebut, dan dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut. Dan hasil terapi yang didapatkan, ia juga menemukan hanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dalam mendiagnosa dan menangani klien. Sebagai perawat profesional pertama yang melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang antropologi dan untuk memperkasa beberapa program pendidikan medikasi dan doktor, Leininger memiliki banyak bidang keahlian dan perhatian. Ia telah mempelajari 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam dan telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Di samping itu, perawatan transkultural dengan asuhan keperawatan sebagai fokus utama. Bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi, pendidikan kooperatif, teori keperawatan, politik dalam etik keperawatan, perawatan kesehatan,
metode risiko kuantitatif, masa depan keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan. Theory of Culture Care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan, serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang mendasar dan kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan pada Saudari Putri Nilasari. Baik, selanjutnya yang kedua tentang konsep mayor dan definisi. Yang pertama ada A. Care biasanya mengacu kepada suatu fenomena abstrak dan konkret yang berhubungan dengan pemberian bantuan, dukungan, atau memungkinkan pemberian pengalaman maupun perilaku kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi maupun cara hidup manusia. Yang ke B, caring biasanya mengacu kepada suatu tindakan dan aktivitas yang ditujukan secara langsung dalam pemberian bantuan, dukungan, atau memungkinkan individu lain dan kelompok di dalam memenuhi kebutuhannya untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia atau dalam menghadapi kematian. Yang C, kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu pembelajaran, pembagian, dan transmisi nilai, keyakinan, norma-norma, dan gaya hidup dalam suatu kelompok tertentu yang memberikan arahan kepada cara berpikir mereka, pengambilan keputusan, dan tindakan dalam pola hidup. Yang ke D, perawatan itu biasanya kultural mengacu kepada pembelajaran subjektif dan objektif dan transmisi nilai, keyakinan, pola hidup yang membantu, mendukung, memfasilitasi atau memungkinkan individu lain maupun kelompok untuk mempertahankan kesejahteraan mereka, kesehatan, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia atau untuk kemampuan manusia dalam menghadapi penyakit, rintangan, dan juga kematian. Selanjutnya, yang ke E, cultural care diversity atau perbedaan perawatan kultural. Biasanya mengacu kepada variabel-variabel perbedaan pola, nilai, gaya hidup, ataupun simbol keperawatan di dalam maupun di antara suatu perkumpulan yang dihubungkan terhadap pemberian bantuan, dukungan, atau memampukan manusia dalam melakukan suatu perawatan. Yang ke F, cultural care universality atau yang disebut kesatuan perawatan kultural, biasanya mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman yang paling dominan, pola-pola, nilai-nilai, gaya hidup atau simbol-simbol yang dimanifestasikan di antara banyak kebudayaan serta merefleksikan pemberian bantuan, dukungan, fasilitas, atau memperoleh suatu cara yang memungkinkan untuk menolong orang lain. Biasanya tidak digunakan pada suatu cara yang absolut atau suatu temuan statistik yang signifikan. Yang G, keperawatan mengacu kepada suatu pembelajaran humanistik dan profesi keilmuan serta disiplin yang difokuskan pada aktivitas dan fenomena perawatan manusia yang bertujuan untuk membantu, memberikan dukungan, memfasilitasi, atau kemampuan individu maupun kelompok untuk memperoleh kesehatan mereka dalam suatu cara yang menguntungkan yang berdasarkan pada kebudayaan atau untuk menolong orang-orang agar mampu menghadapi rintangan dan kematian. Selanjutnya, ketiga, tentang model konseptual dan penjelasan. Di sini sebagai contoh biasanya modelnya The Sunrise Model atau yang disebut model matahari terbit. Dari teori Leniger dapat dilihat pada gambar berikutnya. Matahari terbit sebagai lambang atau simbol keperawatan, suatu kekuatan untuk memulai pada puncak dari model ini dengan pandangan dunia dan keistimewaan struktur sosial untuk mempertimbangkan arah yang membuka pikiran yang mana ini dapat mempengaruhi
kesehatan dan keperawatan, atau menjadi dasar untuk menyelidiki berfokus pada keperawatan profesional dan sistem perawatan kesehatan secara umum. Garis putus-putus pada model ini mengindikasikan sistem terbuka. Model ini menggambarkan bahwa tubuh manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya mereka. Tujuan yang hendak dikemukakan oleh Leininger adalah agar seluruh terminologi tersebut dapat diasosiasikan oleh perawatan profesional lainnya. Berikut ini contoh gambar model matahari terbit dari teori Leininger. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, selanjutnya, intervensi keperawatan ini dipilih tanpa menilai cara hidup klien atau nilai-nilai yang akan dipersepsikan sebagai suatu gangguan. Demikian juga masalah keperawatan tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi pandangan klien. Model ini merupakan suatu alat yang produktif untuk memberikan panduan dalam pengkajian dan perawat yang sejalan dengan kebudayaan serta penelitian ilmiah. Jadi kesimpulannya, teori ini dapat digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan aspek budaya, nilai-nilai norma, dan agama. Teori juga dapat digunakan untuk melengkapi teori konseptual yang lain dalam praktik asuhan keperawatan. Sarannya adalah penerapan teori Leininger diperlukan pengetahuan dan pemahaman antropologi agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang baik. Pelaksanaan teori Leininger memerlukan penggabungan dari teori keperawatan yang lain yang terkait seperti adaptasi, self-care, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.